Ya, ini dia bicara masalah tentang kenikmatan terbesar lainnya adalah berbicara tentang hidayah. Tapi ya agak segampang itu ya. Mungkin bagi beberapa orang ini akan sulit mendapatkan nikmat yang namanya hidayah ini nih. Nah ini yang perlu kita cari tahu. Karena bentuk maksiat apa nih yang kedelapan ini nih ya. Yang bisa menutupi seorang ini mendapatkan hidayah. Langsung aja dijelaskan oleh guru kita kembali nih Ustaz Syam. Mohon izin, tafadhol Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Saking pentingnya hidayah, setelah kita mengatakan dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita minta hidayah. Ihdina, berikan aku hidayah ya Allah. Hidayahilah aku ke jalan yang lurus. Berikan aku hudan, tunjuki aku. Bahkan Al-Quran itu turun untuk apa? Dzalikal kitabul la raiba fi huda. Hidayah menjadi hudan, petunjuk bagi seorang yang beriman. Kita dalam perjalanan enggak ada navigasi, enggak ada kita yang namanya petunjuk jalan, maka kita akan tersesat. Maka subhanallah, yang paling penting kenikmatan yang kita inginkan di dunia ini supaya hidup kita merasakan kenikmatan, supaya hidup kita merasakan ketenangan, supaya hidup kita yang namanya tidak merasakan kesengsaraan, maka hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Uang banyak tidak ada hidayah, kita enggak tahu uangnya buat apa. Kesehatan ada, tidak ada hidayah, kita nggak tahu kesehatan ini untuk apa. Kita ingat kalau lagi duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Kenapa ada wahdini di situ? Karena dia minta diampuni, minta disayangi, minta kekayaan, minta kesehatan, minta semuanya. Tapi dia mengatakan wahdini, tapi tunjuki aku ya Allah. Karena uangku banyak, aku nggak tahu buat apa. Kesehatanku ada, aku nggak tahu buat apa. Umurku masih ada, aku juga nggak tahu buat apa. Potensiku ada, tapi aku nggak mendapatkan petunjuk untuk apa ku lakukan ini, untuk apa ku pergunakan ini. Maka subhanallah, kenikmatan yang terbesar selanjutnya adalah hidayah. Dan maksiat yang bisa menghilangkan hidayah tersebut, kenikmatan hidayah ini adalah apa? Adanya kesombongan di dalam dirinya. Apa itu sifat sombong? Sifat sombong itu adalah ketika meremehkan orang lain, tidak menerima kebenaran dan meremehkan orang lain. Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka hauna yakni rendah hati di hadapan manusia lainnya, bukan rendah diri, rendah hati di hadapan manusia lainnya, dan tidak akan masuk surga seseorang yang ada kesombongan di dalam dirinya, termasuk pula kesyirikan itu kesombongan, termasuk pula yang namanya kemaksiatan terbesar. Janganlah menyatakan diri kalian suci. Al-Quran mengatakan begini, Alam tara ilal ladzina yuzakkuna anfusahum balillahu yuzakki man yasha'u wa la yuzlamuna fatila. Ayat ini berada di bawah ayat tentang kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Dosa terbesar yang tidak diampuni. Dan langsung setelahnya ada apa? Janganlah kalian merasa diri kalian lebih suci daripada orang lain. Mau tahu nggak teman-teman sekalian siapa dirinya merasa dirinya lebih suci daripada orang lain? Termasuk orang-orang yang suka ngatain orang sok suci. Jadi yang merasa suci itu ternyata orang yang sering ngatain orang sok suci. Karena dia nggak mau orang lain terlihat lebih suci daripada dirinya. Ah sok suci lu. Orang lagi sedekah buat dokumentasi video. Kenapa? Untuk memotivasi, lalu dia mengatakan, ayolah sok suci lu. Berarti yang sok suci sebenarnya adalah orang yang berkomentar tersebut. Kenapa? Karena dia tidak mau melihat orang lain lebih suci daripada dirinya. Karena dia merasa lebih suci daripada orang lain. Waliya'adzubillah ma'adallah. Maka kita berlindung daripada hal-hal demikian supaya mendapatkan nikmat hidayah di dalam hati kita. Masya Allah, jadi bicara masalah tentang kesombongan dalam diri ini memang gak kelihatan gitu ya. Iya, kita sendiri yang merasakan. Kita yang tahu. Kadang-kadang kita gak mau menerima hidayah itu karena memang, ya enggak, saya lebih baik kok daripada itu. Kenapa saya harus menerima ini, menerima itu. Nah gitu.